Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kita ke Baitullah, ke rumah Allah, untuk bisa menghadiri halaqah ilmu, menghadiri taman surga Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ketenangan dan memberikan kepada kita rahmat dan menurunkan malaikatnya untuk beristighfar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diri kita pada makhluk yang berada di sisinya. Adapun kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang masalah gerbang hidayah. Yang saya maksud dengan gerbang hidayah adalah hidayah seseorang terhadap Islam, hidayah seseorang untuk masuk ke dalam Islam yang benar. Dan ini sangatlah penting karena dia adalah kehidupan. Karena manusia menurut syariat dianggap hidup ketika dia memasuki gerbang hidayah Islam. Karena bagi manusia di dunia ini dia akan mengalami dua kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang dialami oleh seluruh manusia, dan dia adalah kehidupan tabi'i, kehidupan yang dialami oleh seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla, yang muslim maupun yang kafir. Di dalam kehidupan tersebut dia juga harus ada penyerahan diri, istislam. Dia tidak bisa berbuat sekehendaknya. Kebaikan dan keburukan, kesengsaraan dan kebahagiaan tidak di tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un." Dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah
kepadanya tunduk, aslam, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, tau'an, secara sukarela, au karhan, secara terpaksa, dan sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Hidayah yang kita bahas adalah hidayah yang Allah maksudkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu." Apakah engkau melihat orang yang awalnya mati kemudian kami hidupkan dia kembali? Awaman kana mayyitan fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia kembali. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kami hidupkan dia kembali, yaitu kami berikan dia hidayah. Kajian ini adalah menyongsong hidayah tersebut. Dan kajian ini saya bagi ke beberapa pembahasan. Yang pertama adalah hakikat kehidupan. Dan pembahasan yang berikutnya gerbang kebenaran. Pembahasan yang ketiga adalah menuju cara beragama yang benar. Dan pembahasan yang keempat adalah menuju mazhab salaf. Hakikat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti hakikat kehidupan yang ingin Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beribadah dalam pandangan Islam adalah menjadikan manusia berbahagia di dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Ibadah pada hakikatnya bukanlah kesusahan dan dia bukanlah taklif, beban. Akan tapi dia adalah kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Sungguhnya Allah menginginkan kepada kalian adalah kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Ibadah pada hakikatnya adalah mengangkat manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada pemilik makhluk, mengangkat manusia dari ibadatul ibad min ibadati rabbil ibad, mengangkat manusia dari peribadatan makhluk yang sempit, peribadatan kepada hawa nafsu, peribadatan kepada akal, peribadatan kepada kehidupan dunia, kepada peribadatan yang jauh lebih besar, yaitu peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki dunia. Jadi dia adalah ibadah yang menenteramkan, dia adalah beban yang ringan, yaitu agar manusia semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sebagaimana dia adalah kebahagiaan hidup, maka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kewajiban. Kewajiban yang mana Allah Subhanahu wa taala telah ambil kepada setiap anak Adam, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan mitsaq, perjanjian. Perjanjian inilah yang Allah Subhanahu wa taala pinta kepada manusia untuk
melaksanakan setelah mereka diberikan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami tawarkan amanah kepada manusia, kepada langit dan bumi, samawati dan gunung, kan tapi mereka enggan, kemudian dibawa oleh manusia. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan zalim dan bodoh. Dia adalah amanah yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam. Disebutkan di dalam tafsir amanah tersebut, ketika amanah hendak ditawarkan kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, maka langit dan bumi dan gunung mengatakan, tidak ya Rabb, kami tidak kuat menanggungnya. Maka ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Adam menyanggupinya. Kemudian Allah sifati Adam yang menyanggupinya tersebut dengan manusia yang bodoh maupun yang zalim terhadap dirinya. Tentang mitsaq yang Allah Subhanahu wa taala katakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb engkau mengambil perjanjian dengan anak Adam ketika mereka berada di sulbi Adam, dan dia persaksikan dirinya atas mereka. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, apakah bukan aku adalah Rabb kalian? Maka mereka semua mengatakan, bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Saksi inilah yang disebut sebagai mitsaq yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia setelah keluar dari rahim ibunya hendaklah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dia tidak ciptakan jin dan manusia, dialah saksi yang ada di dalam surah Al-A'raf agar manusia semuanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu telah diiyakan. Ketika diiyakan, maka manusia harus mempertanggungjawabkannya, dan mereka harus menanggung baik atau buruknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sungguhnya Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana yang terbaik amalnya. Berarti manusia di samping dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, juga dia dituntut yaitu untuk berbuat baik. Ahsanu amala, berkata Fudail bin Iyad, ahsanu amala adalah orang yang beramal yang paling ikhlas dan yang paling tepat.
amalannya sesuai dengan syariat. Itulah beban yang telah kita bawa dan yang telah kita sepakati dengan Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama mengatakan bahwa beban yang kita terangkan tersebut, dia sebenarnya adalah kebenaran, dia sebenarnya adalah kebahagiaan. Sesungguhnya seseorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya, orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan sesungguhnya barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Jadi berpaling dari ajaran Allah, berpaling dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, penghidupan yang akan menyengsarakannya. Maka kita lihat bahwa orang yang paling jauh dari agama Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling sengsara di dalam hidupnya. Orang yang paling jauh dari pengajaran Islam, maka mereka adalah orang yang paling banyak mengeluh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu asy-syarru jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a." Sungguhnya manusia pada dasarnya kami ciptakan dalam keadaan keluh, penuh dengan keluh kesah. Jika seandainya dia dalam keadaan ditimpakan kesusahan, maka dia gelisah. Jika seandainya dia ditimpakan kebaikan, maka dia bakhil, dia menahan diri. Poin yang kedua, gerbang hidayah. Gerbang hidayah yang akan dimasuki oleh seseorang di dalam beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan. Dan gerbang hidayah tersebut, dia mempunyai motornya yang disebut dengan kalbu. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala uruskan hatinya. Allah Subhanahu wa taala betulkan hatinya. Sesungguhnya hati adalah awal dari masuknya seseorang ke dalam gerbang hidayah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika seandainya dia baik, maka baiklah seluruh badan, dan jika seandainya dia buruk, maka buruklah seluruh badan. Ala wahyal qalb. Ketahuilah sungguhnya dia adalah hati. Dan hati inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka dan azab yang pedih. Dan dialah yang akan mengantarkan seseorang kepada hidayah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Sesungguhnya pada hari tersebut tidak ada manfaat bagi mereka harta maupun anak, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jadi qalbun, hati yang bersih yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala.
dan hati inilah yang Allah Subhanahu wa taala tuntun seseorang kepada gerbang hidayah. Rasulullah SAW bersabda tentang permasalahan hati ini, bagaimana membuat seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah, meninggal dalam keadaan seseorang tersebut beramal saleh atau beramal taleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk surga sampai antaranya dengan surga tersebut tinggal sejengkal, kemudian kitab takdir Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuki neraka tersebut. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian antara dia dengan neraka tersebut hanya tinggal sejengkal, kemudian takdir menentukan yang lain kepadanya, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia memasukinya. Dan lihatlah, sesungguhnya amalan orang yang tadi berletih beramal saleh, kan tapi lihat di penghujungnya Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Dan lihat, seseorang yang beramal dengan penduduk neraka, beramal taleh, berlaku bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian di akhir hidupnya Allah tuntun dia kepada jalan kebenaran, kemudian dia masuk surga. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, sesungguhnya orang yang beramal dengan amalan penduduk surga akhirnya dia masuki neraka, atau sebaliknya, itu karena permasalahan adalah permasalahan hati. Karena riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud tersebut, Rasulullah SAW menambahkan fima yabdu linnas, yaitu kiranya orang yang beramalan dengan penduduk surga, dia beramal akan tapi untuk mengharapkan riya, mengharapkan pujian manusia. Fima yabdu linnas, yaitu dia beramal dengan amalan surga yang nampak oleh manusia. Berarti selama ini dia tidak pernah memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berarti gerbang kebenaran dalam permasalahan ini adalah hati. Hati ini yang harus selalu seseorang minta agar Allah Subhanahu wa taala luruskan dan Allah Subhanahu wa taala betulkan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menganjurkan seorang muslim untuk menutup akhir salatnya dengan doa tersebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Berarti doa yang harus dia tuntun selalu agar dia mendapatkan hati yang bersih, hati yang baik. Ketika hati dia tidak baik, maka maksiat, maka hidayah tidak pernah datang. Hatinya membatu, sebagaimana hati-hati orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kebinasaan dan kesengsaraan untuk mereka. Allah mengatakan tentang orang Yahudi, yang mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati mereka ghulf, tertutup. Bal qasat qulubuhum fayyakal hijarah. Hati mereka kasat, hati mereka keras seperti api, seperti batu. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada hati. Nah, hati-hati yang seperti ini yang harus dijauhkan.
Ketika hati sudah baik, ketika hati telah ditundukkan, ketika hati telah diperiksa oleh seseorang, maka mudah baginya untuk menerima kebenaran, untuk menampung hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala perlakukan dengan beberapa sebab, dengan berbagai macam bentuk sebab. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ketika dia dalam kesenangan, dalam sehat walafiat, dalam kenikmatan, dalam rezeki yang cukup, dia tidak pernah sadar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan, Allah sadarkan dia dengan sakit, Allah sadarkan dia dengan pencabutan nikmat sementara, Allah sadarkan dia dengan kekurangan dalam rezeki dan semacamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntun kepada kebenaran. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala luruskan hatinya ketika dia berada di puncak-puncak dia berbuat maksiat. Allah sadarkan dirinya. Ketika dia berada di puncak-puncak maksiat, Allah sadarkan dirinya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Iqra. Allah katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Tidak sama sekali, sungguhnya manusia berada di puncak luar batas, di puncak-puncak kezaliman, kediktatoran. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla, inna ila rabbikar ruj'a, sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan kembali. Orang yang berlaku maksiat, Allah kadang-kadang tuntun. Karena maksiat mempunyai kesedihan, karena maksiat mempunyai kekosongan. Maksiat adalah kesedihan mutlak, kesengsaraan mutlak, kebinasaan mutlak. Ketika dia berada di puncak-puncak maksiatnya, Allah arahkan dia kepada kebenaran. Allah arah. Ketika dia sudah banyak menzalimi anak manusia, makhluk sesamanya, Allah arahkan dia kepada kebenaran. Ketika sudah begitu jauh dia terjerembab ke alam maksiat, minum khamar, narkoba, obat-obat terlarang dan semacamnya, Allah arahkan dia kepada kebenaran. Di puncak-puncak seperti itu. Contoh yang layak kita berikan, seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Tiba-tiba kesadaran muncul, 99 orang dia bunuh. Kesadarannya muncul. Kenapa sadarnya muncul? Dia berpikir, apa yang dia perbuat untuk di dunia ini? Hanya untuk membunuh orang? Hanya ketika marah kemudian dia bunuh orang, dia tumpahkan darah? Timbul kesadaran. Ada orang yang berbuat maksiat ketika berada di puncak-puncaknya, timbul kesadaran, mau apa saya di dunia? Ketika dia sudah habiskan semua kenikmatan dunia, dia habiskan semua yang haram, dia tidak peduli dengan larangan dan perintah Allah Azza wa Jalla, timbul kekosongan pada dirinya. Mau apa dia? Akhirnya dia balik, dia pulang ke kampung, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati ini dia bagaikan mutiara, bagaikan mutiara. Orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih hatinya, dia mutiara. Sekalipun tercampak dalam lumpur, dalam tempat yang kotor, dia tetap mutiara. Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan menuntunnya kepada kebaikan dan kebenaran. Itulah bertemu antara hati dan dia adalah cahaya, dengan Al-Quran dan Sunnah dan dia adalah cahaya.
Ketika bertemu cahaya hati dengan cahaya Islam, maka dia akan menghasilkan hidayah. Akan tapi hidayah menuju gerbang Islam yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Wallahu yahdi li nurihi man yasha. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala bagaikan lentera yang di dalamnya ada sumbu, di dalamnya ada api. Apinya hidup nyaris tanpa perlu menghidupkan api. Jadi api di dalam sumbu tersebut hidup, di dalam lentera tersebut hidup tanpa perlu menghidupkan api lagi. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tafsiran ayat ini, nur di atas cahaya, di atas cahaya, dia adalah cahaya hati dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cahaya hati yang bersih, kemudian cahaya hati, cahaya dari Al-Quran dan hadis. Sungguhnya Al-Quran adalah cahaya. Sungguhnya Al-Quran adalah cahaya. Bagaimana seseorang mengetahui hatinya baik, hatinya layak untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla? Seseorang bisa melihat hatinya baik atau buruk dengan menilai hatinya apakah masih hidup atau tidak. Sesungguhnya hati itu bagaikan dinamo itu ada yang mati tidak bisa dipakai lagi, dibuang, dijual kiloan. Ada lagi dinamo yang masih hidup, ada lagi yang dinamo masih baru. Kalau seandainya ingin kita menguji kepekaan hati itu baik atau tidak, maka hadapkan dia dengan permasalahan-permasalahan di bawah. Sekiranya hati masih tersentuh dengan hati masih mempunyai kasih sayang pada makhluk, maka hati itu masih baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang pelacur masuk surga. Seorang pelacur masuk surga. Ceritanya, karena pelacur tersebut ketika dia kehausan di padang pasir, kemudian dia dapatkan sumur, didapatkan sumur di dalamnya air, dia minum. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, dia dapatkan seekor anjing yang menjilat tanah karena kehausan. Maka dia merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh anjing tersebut baru rasakan, bahwa dia baru merasakan haus, yang sekarang dia tidak lagi haus. Maka jatuh kasihannya kepada anjing tersebut, maka Allah masukkan dia surga. Allah berikan kepadanya taufik ke surga tersebut. Kasih sayang itu adalah menunjukkan hatinya masih baik. Di dalam hadis disebutkan bahwa seorang wanita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka hanya disebabkan karena kucing. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, dakhalat al-mar'ah an-nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka karena sebab kucing yang dia penjarakan, yang dia ikat. Apa kata Rasulullah SAW? La hiya at'amatha wala atlaqatha ta'kulu min hashisil ard. Dia tidak biarkan
dia tidak beri makan kucing tersebut, kucing yang dia ikat tersebut tidak dia beri makan, dan dia tidak lepaskan sehingga dia bisa makan dari rerumputan tanah, di rerumputan yang dia temukan. Coba lihat, sampai Rasulullah mengatakan dia tidak biarkan kucing tersebut lepas sampai makan rumput. Begitu susahnya kucing tersebut, tapi biarlah, selagi ada di dalam hati wanita tersebut rasa kasihan terhadap kucing, berarti dia tidak akan masalah. Akan tapi bukan masalah terbunuhnya seekor kucing menyebabkan dia masuk neraka. Akan tapi masalah adalah tidak ada rasa kasih sayangnya terhadap makhluk Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya kasih sayang di dalam hati tidak ada, bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik? Bagaimana dia bisa bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla dengan baik? Bagaimana dia bisa merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla? Hatinya tidak pernah tersentuh dengan sesuatu hal yang menyentuh hati. Hatinya batu, hatinya kasar, hatinya tidak pernah sedih ketika melihat sebuah kejadian yang sedih. Hatinya tidak pernah menangis, sebagaimana air matanya tidak pernah mengeluarkan air mata ketika melihat si fakir tidak mempunyai apa-apa di dalam hidup. Ketika seseorang yang membutuhkan tidak memiliki apa-apa di dunia ini, dia tidak pernah tersentuh. Ketika ada kerabatnya yang meninggal, dia tidak pernah menangis. Kalau seandainya hatinya seperti itu, maka berbahaya. Sekalipun dia salat, sekalipun dia bisa menjalankan zahir amalan ibadah, belum lagi dia merasakan ibadah, belum lagi merasakan ibadah. Nah, tanda hati yang baik adalah hati yang lembut. Kalau seandainya dia diingatkan, maka dia teringat. Kalau seandainya dia dinasihati, maka dia akan menerima nasihat tersebut. Hati lembut. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Yaman, Yaman. Penduduk Yaman adalah penduduk yang penuh berkah. Dalam sifat lain disebutkan, akan datang kepada kalian penduduk Yaman yang mereka mempunyai hati bagaikan hati burung. Bagaikan hati burung. Sesungguhnya hati burung adalah selembut-lembut hati. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati penduduk Yaman dengan orang-orang yang punya hati yang lembut, tidak kasar. Hati yang lembut ini, dia yang akan mengantarkan seseorang kepada hidayah yang benar. Jika seandainya dia mengasihi manusia, mengasihi orang lain, maka yang paling berhak untuk dia kasih adalah dirinya. Jika seandainya dia takut kesengsaraan kepada orang lain, maka seharusnya yang berhak dia takutkan kesengsaraan dan kebinasaan adalah dirinya dahulu. Jika seandainya dia tidak rela orang lain ditimpakan kesusahan dan kesedihan, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan adalah dirinya. Makanya hati yang akan bisa ditimpakan kebenaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, adalah hati yang lembut. Ketika ada fakir, anak miskin, diomongkan dia tersentuh. Kejadian yang sangat menyedihkan, dia menangis. Kejadian yang memang menyentuh hatinya, maka dia akan tersentuh. Itulah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin hatinya begitu. Kalau hatinya tidak begitu, maka dia tidak mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah ingatan, sesungguhnya ingatan akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Tanda hati-hati yang tidak baik adalah hati yang keras. Tanda hati yang tidak baik adalah hati yang menolak kebenaran dan mencela manusia.
Makanya di dalam Islam, hati yang tidak baik itu dikategorikan bermacam. Pertama, tanda hati adalah hati juhud, hati pengingkaran, hati yang ragu, syak, hati yang berpaling, i'rad, hati yang mengingkari adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran dan hidayah sekalipun dia sadar bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dia paham dan dia sadar bahwa apa yang disampaikan kepadanya itu adalah kebenaran mutlak, akan tetapi dia ingkari dan dia tidak mau menerima kebenaran tersebut sekalipun itu dia akui. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya akan tetapi jiwa mereka meyakininya. Coba lihat. Ini sangat berbahaya hati yang seperti ini. Dia yakin akan kebenaran, akan tapi dia ingkari. Akibat apa yang terjadi? Pengingkaran tersebut akibat apa? Zulman wa 'uluwa. Akibat perlakuan zalim terhadap Allah Azza wa Jalla dan sebelumnya terhadap dirinya, dan kesombongan. Dia sombong dan dia zalim terhadap dirinya. Dan yang kedua, kufur asyak, kufur atau yang saya katakan hati yang selalu ragu dan bisa mendatangkan kekufuran. Dia di dalam hidup ini tidak pernah mempunyai sebuah keyakinan. Dia membangun sesuatu kebenaran di atas keraguan. Tidak pernah dia pernah yakin. Dia tidak pernah benamkan dirinya dalam keyakinan. Dia bangun semuanya di atas keraguan, syak. Maka dia tidak yakin akan adanya hari akhirat. Dia tidak yakin akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah yang Allah berikan di surga. Dia tidak yakin akan itu. Dia yakin apa yang nampak oleh matanya, atau yang bisa diraba oleh tangannya, atau yang bisa disentuh oleh kulitnya. Itu yang dia yakini. Selain dari itu dia tidak ingin. Nah, hati yang seperti ini adalah hati yang sulit bisa mendapatkan hidayah kepada Allah SWT. Hati i'rad, hati yang berpaling. Hati yang berpaling adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran secara mutlak. Tidak mau. I'rad, tidak mau menyentuh, dan dia tidak mau sadar bahwa dia kadang-kadang membutuhkannya, akan tapi dia tidak mau menyentuhnya. Takut untuk menyelamatkan hawa nafsu syahwatnya saja. Jadi dia berpaling dari ajaran Islam, dari kebenaran, bukan karena apa-apa, akan tapi dia rasakan takut sesuatu itu akan hilang nanti. Kenikmatan yang selama ini dia nikmati itu hilang, maka dia berpaling. Hati yang seperti ini sangat berbahaya. Dan yang keempat, hati iba wal istikbar, hati orang yang enggan dan sombong kepada kebenaran, sebagaimana sombongnya iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam, seperti enggannya syaitan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya sebatas kesombongan saja. Makanya Allah menjamin orang-orang seperti itu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam dirinya sebesar biji zarrah dari kesombongan. Ketika ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang menginginkan pakaiannya bagus,
sandalnya bagus, apakah itu sombong? Maka Rasulullah katakan, mendefinisikan tentang sombong, sombong al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan dialah yaitu menolak kebenaran dan mencela manusia. Menolak kebenaran, kemudian dia mencela manusia. Jadi dia tidak mau melaksanakan kebenaran bukan karena kelemahan dan kekerdilan dirinya, akan tapi dia tutupi kelemahan dirinya tersebut dengan menolak kebenaran, dan juga dia menolak orang yang membawa kebenaran tersebut, mencelanya, memburukkannya. Kalaulah itu terlaksanakan oleh seorang hamba, maka jarang-jarang dia akan bisa mendapatkan hidayah. Berpalinglah darinya, cari orang lain selain dari dirinya tersebut. Sungguhnya hatinya termasuk hati-hati yang telah menjadi dinamo mati yang seharusnya dibuang ke tong sampah neraka jahanam. Tong sampah neraka jahanam. Dan kita berlindung dari hati yang seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min 'ainin la tadma, dan dari air mata dari mata yang tidak berair. Wa min 'ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang seperti itu. Poin yang ketiga adalah menuju cara beragama yang benar. Ketika seorang telah mempunyai hati yang lembut seperti itu, telah jauh dari penyakit-penyakit hati yang kita telah sebutkan, berarti Allah Subhanahu wa taala telah tuntun kepadanya kebenaran. Berarti dia telah Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada hidayah yang benar, dan dia adalah orang yang mendapatkan nikmat. Di setiap kita berceramah, di setiap kita berkhutbah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesesatan baginya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hidayah seperti itu adalah keutamaan. Allah katakan dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, diberikan hidayah, diberikan Islam, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati seorang muslim ketika melihat manusia sepertinya tidak mau menerima hidayah. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, kan tapi Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Jadi dia adalah taufiq, dia adalah karunia, dia adalah inayah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang mau datang ke masjid, yang mau menerima kebenaran, yang mau menyambut hidayah Allah Azza wa Jalla, dia adalah keutamaan, dia adalah inayah, dia adalah taufiq. Dia adalah hasil dari doa yang kita selalu doakan kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lapangkan dalam kami di dalam hidup ini. Mudahkan kami untuk mendaki jalan yang lurus.
Di dalam surat Al-Fatihah ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan seorang mukmin agar tidak meminta kecuali jalan yang lurus adalah tujuan utamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Fatihah adalah ummul Quran, dan Al-Fatihah adalah syarat sah salat. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah tuntun seperti itu. Allah tidak katakan untuk bisa, ya Allah berikan kami harta yang banyak, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia. Tapi Allah menuntun kita untuk selalu mendapatkan, berdoa untuk mendapatkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim inilah yang kita pastikan bahwa siratal mustaqim dia adalah bukan jalan tol yang lurus. Dia bukanlah pangkat yang naik terus, dia bukanlah usaha yang lancar terus. Siratal mustaqim bukanlah permasalahan hidup yang tidak pernah ada kesusahan, yang tidak ada yang menghalanginya. Siratal mustaqim kita perkuat dengan lanjutan ayat tersebut, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang aku maksudkan itu ya Allah adalah jalan yang Engkau berikan nikmat terhadap orang-orang yang telah berjalan di atasnya. Bahkan kita anggap bahwa siratal mustaqim yang orang-orang berjalan di atasnya tersebut adalah orang yang Engkau beri nikmat. Kita akui lagi, kita takrir, kita ungkapkan kembali bahwa orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim adalah orang yang mendapatkan nikmat. Seakan-akan kita katakan selain dari orang-orang yang tidak berjalan di atas siratal mustaqim, mereka bukan di atas nikmat. Mereka dalam kesengsaraan, mereka dalam kesusahan, mereka dalam kesedihan. Akan tapi orang-orang yang berada di siratal mustaqim ini, an'amta alaihim, telah Engkau beri nikmat mereka. Kita pastikan lagi bahwa bukan orang-orang yang Engkau cela dan Engkau murkai. Orang Yahudi yang kaya raya, orang Nasrani yang mempunyai kekuatan dan semacam itu yang semua. An'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim ini? Kita disyarah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. An'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan nabi, orang-orang syuhada, orang salihin, orang siddiqin. Berarti dia adalah orang yang diberi nikmat dari kalangan Nabi. Nabi Ayub yang ditimpakan kepadanya penyakit, Nabi Isa yang dikejar-kejar oleh kaumnya. Orang yang kita anggap diberi nikmat tersebut adalah Nabi Muhammad yang diusir dari kampungnya. Dia adalah Siddiq dari Abu Bakar yang telah diusir dari kampungnya. Orang-orang salihin yang dicela dan semacamnya. Berarti orang yang diberi nikmat ini adalah orang yang susah di dalam hidupnya. Orang yang dibunuh, orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang dirampas hartanya. Akan tapi kita mengistilahkan mereka adalah orang-orang an'amta alaihim. Jadi dia adalah buah dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini kita pahami bahwa nikmat yang sebenarnya adalah nikmat Islam, nikmat hidayah tersebut. Bagaimana kita menuju kepada nikmat tersebut? Saya katakan tadi, bab yang ketiga tentang masalah menuju agama, beragama yang benar, menuju cara beragama yang benar. Menuju cara beragama yang benar harus memiliki beberapa sifat. Pertama, jika seandainya Anda ingin mendapatkan cara beragama yang benar, harus memiliki jiwa yang hanif. Dan yang kedua, harus memiliki istislam kepada Allah Azza wa Jalla, penyerahan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, harus memiliki motivasi dan kekuatan. Dan yang keempat, harus memiliki sabar dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kita syarah. Apa yang kita sebutkan? Orang yang mempunyai hati yang lembut, kemudian dihidayahkan, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kesadaran yang benar, maka syarat yang pertama dia miliki adalah dia memiliki jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif. Apa jiwa yang hanif? Kita baca lagi dalam
doa kita, doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda apa? Hanifan. Hanifan, sungguhnya aku arahkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan hanif. Dan hanif adalah yang suci, adalah yang bersih. Dalam istilah syariat, hanif dalam bahasa tadi, dia suci, bersih, dan dia adalah hanif, adalah kecondongan, condong, hati yang condong. Dalam istilah syariat, dialah hati yang condong selalu kepada kebaikan dan benci kepada kebatilan. Hati yang selalu condong kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla, dan benci kepada syirik. Hati yang condong kepada fitrah dan benci kepada sesuatu yang merusak fitrah. Hadis. Dan dia adalah din Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut seorang hanif. Hanif, Allah Subhanahu wa taala selalu gandeng antara hanif dengan Islam. Hanifan muslimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Fastalathhumus syayatin an dinihim. Kemudian syaitan merenggut mereka dari agama mereka yang hanif. Berarti Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan condong kepada kebenaran. Dan orang yang hanif ini adalah orang yang tidak mau menzalimi dirinya dan tidak mau menzalimi orang lain dan tidak mau menzalimi Allah Azza wa Jalla, Sang Khalik. Orang yang terbaik tentang masalah hanif ini yang kita dapatkan contoh adalah Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal, dia adalah Zaid bin Amr bin Naufal bin Abdul Uzza Al-Qurashiyul Adawi. Ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an punya hubungan kerabat dengannya. Ayahnya Umar adalah pamannya. Ayahnya Umar adalah pamannya. Dan dia hidup pada masa jahiliyah. Bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sebagian para sahabat. Akan tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup dalam masa jahiliyah yang sangat luar biasa. Coba kita lihat bagaimana kehidupan orang yang hanif seperti Zaid bin Amr bin Naufal. Apa katanya? Dia telah lama meninggalkan ajaran jahiliyah, ajaran yang mereka nisbatkan kepada agama Hanif Ibrahim. Ia lebih suka mengasingkan diri dari masyarakatnya karena cara berpikirnya dengan cara berpikir masyarakatnya berbeda, seperti bedanya siang dan malam. Beliau seorang yang beragama bukan karena ikut-ikutan atau bukan karena tradisi, bukan pula karena turun-temurun, akan tapi beliau melihat semua perkara dengan kejernihan pikiran dan kepeningan hatinya. Itu Zaid bin Amr bin Naufal. Jadi bayangkan, di saat tidak ada cahaya turun dari langit, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup ribuan tahun
Tidak ada lagi kebenaran di atas permukaan bumi waktu itu. Jangankan itu, di Quraisy, di kalangan Arab, tidak ada bisa memberi petunjuk sama sekali. Akan tapi bagaimana hidupnya orang yang hanif seperti ini? Bagaimana dia bisa hidup? Bayangkan, dia semacam sebuah ikan yang kokoh hidup di lumpur maksiat. Sangat luar biasa dia bisa hidup. Seharusnya dia sesat, seharusnya dia tergelincir, seharusnya dia tenggelam, sebagaimana sesatnya keluarga Rasulullah SAW, ayah ibunya, pamannya, kakeknya dan semacamnya. Akan tapi Zaid bin Amr bin Naufal bisa bernafas, nyawanya sangat banyak. Kenapa? Karena dia mengikuti ajaran itu. Diceritakan oleh Asma binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar. Apa katanya? Aku melihat Zaid bin Amr bin Naufal menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Dia sandarkan punggungnya di Ka'bah. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, demi zat Zaid bin Amr di tangannya, Zaid bin Amr bin Naufal di tangannya, sesungguhnya tak satu pun di kalangan kalian sekarang menganut ajaran Nabi Ibrahim kecuali diriku. Dia mengatakan begitu. Waktu itu dia sedang menyandarkan dirinya di Ka'bah. Orang dilihatnya melakukan tawaf, benar. Orang masih melaksanakan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Orang masih mengagungkan Ka'bah, orang masih melakukan wukuf di Arafah. Akan tetapi Zaid bin Amr mengatakan bahwa tidak ada lagi yang mengamalkan ajaran Ibrahim alaihissalam kecuali diriku saja. Coba keterasingan yang luar biasa. Lihat kesedihan yang luar biasa. Semuanya ditunjuk satu persatu. Kalian ini tidak ada lagi mengikuti ajaran Israel. Kemudian dia mengatakan, setelah dia ucapkan seperti itu, dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, jika seandainya aku tahu kemana arah kiblatku, tentu saya akan mengarahkan ke kiblatnya. Akan tapi saya tidak tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkanku kemana arah kiblat. Kemudian dia sujud di atas ontanya, kemudian dia berlari. Coba lihat, sampai arah kiblat pun dia tidak tahu, karena tidak tahu kemana harus berkiblat. Tidak ada yang menurunkan, Rasul belum turun, Nabi Muhammad belum ada. Percaya dengan ajaran tradisi, ajaran adat istiadat yang mereka mengaku itu adalah ajaran Ibrahim, sudah tercoreng dengan tradisi dan adat istiadat, telah tercoreng dengan panjangnya masa bertemu dengan Nabi Ibrahim, panjangnya tempat yang berselisih turun temurun, tangan-tangan kotor telah mengotori ajaran Nabi Ibrahim AS. Akan tapi dia beragama dengan fitrahnya saja. Pada dasarnya orang yang beragama dengan fitrahnya tidak akan bisa masuk surga. Akan tapi di saat kegelapan seperti ini, maka membutuhkan orang yang seperti itu. Dan ini yang kita tidak bisa namakan negeri saat ini, dan kita tidak bisa namakan keadaan umat sekarang ini dengan masa jahiliyah. Perbedaannya dengan Zaid bin Amr bin Naufal adalah Allah telah menjamin Islam itu kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Yang membedakan antara ajaran agama yang dianut oleh Zaid bin Amr bin Naufal dengan ajaran yang kita anut, Allah telah menjamin kekekalan Al-Quran dan keabsahan sunnah. Sehingga ketika seseorang seperti Zaid bin Amr bin Naufal ingin mencari kebenaran agamanya, dia tidak susah, dia tidak akan mengatakan, ya Allah, bagaimana saya akan sholat. Dia tidak, sholat dia bisa, karena Al-Quran dan hadis masih terjaga. Berbeda dengan Zaid bin Amr bin Naufal, agama Ibrahim yang dia anut tidak ada lagi, tidak terjaga. Akan tetapi kalau seandainya Anda lihat dari rentang waktu yang memisahkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan rentang waktu yang memisahkan Zaid bin Amr bin Naufal dengan Ibrahim, maka dia adalah rentang waktu yang lebih panjang kita dengannya. Lebih panjang kita daripada Zaid bin Amr bin Naufal kepada Ibrahim.
Bersamaan dengan itu, bahwa Zaid bin Amr bin Naufal masih dengar para Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, banyak Nabi yang dia bisa acu, sebagaimana saudaranya Waraqah bin Naufal. Akan tetapi dia tetap memegang Nabi Ibrahim AS. Coba bayangkan, kalau seandainya dilihat dari kemurnian dan kebersihan ajaran Islam, maka kebersihan dan kemurnian ajaran Islam telah terkotorkan sama dengan terkotornya ajaran Ibrahim alaihissalam pada zaman Zaid bin Amr bin Naufal. Sama, bahkan lebih parah, karena sekarang mereka mengotori Islam dengan cara yang canggih, dengan otak yang lebih modern. Anda tahu bagaimana caranya Amr bin Luhai merusak orang Arab? Amr bin Luhai, dia adalah pemimpin Quraisy dari Bani Khuza'ah. Bagaimana dia memasukkan berhala ke dalam Ka'bah sehingga memalingkan orang-orang Quraisy dari peribadatan kepada Allah kepada peribadatan kepada Lata dan Uzza. Kenapa? Dia berangkat ke daerah Syam, kemudian dia bawa berhala tersebut. Kemudian dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, disuruh orang-orang Quraisy untuk mengibadati berhala yang dia lihat di negeri lain yang harus diikuti. Kemudian diikuti. Akan tetapi Amr bin Luhai zaman sekarang tidak perlu mengangkut berhala lagi. Cukup dengan satu tombak akan membuat semua orang berlaku syirik. Dan orang-orang Quraisy pada zaman sekarang juga tidak sedikit dalam tipe dan tabiat dan sifatnya. Lihat Zaid bin Amr bin Naufal, bagaimana dia mempunyai ajaran ini. Yang saya maksudkan dalam poin ini adalah kita harus mempunyai ajaran yang hanif, berpikir dengan hati yang hanif. Karena sekarang saya katakan berpikir dengan pikiran yang sehat, pikiran zaman sekarang ini sudah tercemar. Jadi saya tidak berani mengatakan analisalah Islam itu, coba cari hidayah dengan pikiran sehat Anda. Tidak. Sudah kotor dan sudah rusak kali-kalinya, sudah tidak benar, seperti komputer yang sudah rusak kena virus. Ketika dia kali-kalikan, walaupun tujuannya baik, akan tetapi hasil akhirnya tidak baik. Karena cara dan corak pikir kita telah dirusak dengan modern, dengan zaman sekarang. Makanya harus tertumpu kepada apa? Kepada akal yang sehat. Dari lubuk hati. Berpikir dengan hati, tidak dengan akal lagi. Karena akal kita ini telah dirusak dengan usaha. Telah dirusak dengan kehidupan. Telah dirusak dengan kali-kali yang tidak benar. Telah dirusak dengan sistem yang diajarkan oleh orang kufar. Rusak semua dah. Sehingga kalau seandainya kita ingin menganalisa agama kita dengan cara berpikir masyarakat banyak, maka rusak. Sekarang tidak ada lagi ajaran agama yang bisa ditegakkan. Belum pernah zaman rasanya menolak tentang adanya poligami, kecuali ganasnya seperti zaman sekarang. Ganasnya seperti zaman sekarang. Dengan apa mereka menulis dan mengapa mereka menolak? Dengan apa mereka berbicara? Bukankah dengan akal sehat mereka? Tapi mana akal sehat mereka? Telah dirusak dengan alam kebebasan seperti sekarang ini. Telah dirusak dengan istilah demokrasi. Telah dirusak dengan istilah gender. Persamaan antara laki-laki dengan perempuan dirusak semua. Tidak ada lagi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sulit kita katakan berpikirlah dengan pikir yang waras. Manusia tidak lagi waras, ya katakan. Tapi harus seorang muslim berpikir seperti Zaid bin Amr bin Naufal dengan hati hanifnya. Karena otak orang-orang Quraisy pada zaman Zaid bin Amr bin Naufal juga sudah rusak. Maka dia tidak ajak dia mereka berpikir. Coba lihat, suatu hari Zaid bin Amr bin Naufal mengatakan,
Apa katanya? Wahai orang-orang Quraisy, bukankah onta ini Allah yang menciptakan? Dan bukankah rumput ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Dia mulai berpikir, mengajak orang Quraisy, ingin melihat orang Quraisy itu berpikir sehat atau tidak. Bukankah Allah yang menciptakan unta? Allah yang menciptakan rumput? Ayah, kenapa ketika unta sudah besar kalian sembelihkan untuk Lata dan Uzza? Lihat, hati hanifnya dia berbicara. Akan tapi apa yang diterima oleh orang-orang Quraisy? Wahai Zaid, engkau orang bodoh. Engkau orang bodoh. Kalau seandainya ada orang berbicara tentang masalah poligami sekarang itu, mereka akan katakan engkau orang bodoh. Yang berbicara itu laki-laki, tidak memahami perasaan wanita, misalnya gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla dengan rusaknya pikiran pada zaman sekarang. Rusaknya pikiran. Zaid bin Amr memulai Hanif. Jadi mulailah berpikir dengan cara yang banyak orang-orang ketika sudah dituntun kepada jalan yang benar, dia berpikir dengan akalnya, maka salah. Ketika orang berpikirkan dengan akal dan akal terbentuk sesuai dengan lingkungan yang ada, maka dia tidak akan suka dengan kebenaran, pasti. Dia akan lebih condong kepada orang yang bisa berdamai dengan masyarakat di saat masyarakat tidak lagi melaksanakan syariat Allah. Dia akan nilai dua orang dai, yang satu bisa beradaptasi dengan masyarakatnya, yang satu menasihati masyarakatnya dengan cara Al-Quran dan hadis, maka jelas dia akan mendukung yang satu. Kenapa? Dia lebih baik, dia lebih bisa diterima, dia bisa bergaul dan semacam. Coba lihat, dengan otaknya dia berpikir, dan kita tidak salahkan. Akan tapi dengan timbangan yang seperti itu salah, tidak benar. Timbangan seperti itu tidak benar. Nah, ini yang membuat Zaid bin Amr bin Naufal sulit membawa masyarakatnya kepada ilmu yang benar, karena pikiran itu yang tidak benar lagi. Di antara, secara singkat, seseorang ketika hendak mengolah hidayah yang ada pada dirinya, maka dia harus mempunyai sifat yang kedua, yaitu istislam. Sifat penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan diri total. Istislam, yang dimaksud dengan istislam adalah bahwa kita tidak menolak, kita tidak membantah, kita tidak membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan kita terima sepenuhnya, kita patuh, kita tunduk, kita mengerti, dan kita lapangkan dada untuk menerima tersebut. Itu yang istislam. Dan itu adalah ajaran semua Nabi dan para Rasul. Ajaran untuk menuju cara beragama yang benar, yaitu beragamalah anda dengan menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di dalam khabarnya dan di dalam perintah dan larangannya. Jadi menyerahkan diri dalam dua hal. Pertama, menyerahkan diri tentang semua yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, menyerahkan diri terhadap perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan, kita tidak tangkal, kita tidak sangkal, kita tidak bantah apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah agama semua Nabi dan para Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf, dan dia Nabi,
hari-harinya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mau meninggal dalam keadaan pembangkangan kepada Allah. Apa katanya? Tawaffani musliman. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan menyerahkan diri. Jangan ada sebesar biji zarrah aku menentang hukummu. Karena waktu itu aku masih membutuhkan larangan itu. Karena waktu itu aku masih bekerja di tempat yang kau larang, atau karena aku masih membutuhkan pekerjaan itu, maka aku tentang hukuman. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada akal. Dia menerima hukum Allah Azza wa Jalla sepenuh. Tawaffani musliman. Ya Allah, dari sepanjang hidupku menjadi nabi ini, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Coba lihat indahnya hidup dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerahkan diri dalam cara beragama. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim, Islamlah engkau, menyerah dirilah engkau. Jadi dia adalah semua, bacalah Al-Quranul Karim dalam permasalahan penyerahan diri, maka dia adalah semua ajaran para nabi dan para rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan seorang muslim beragama Islam tapi dia tidak menyerahkan diri total kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali beragama kalian dengan cara menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri dalam artian apa? Yaitu tidak ada sedikit pun rasa penolakan terhadap perintah dan larangan. Jika seandainya itu telah adalah perintah dan larangannya, tidak ada penolakan. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin ketika dia mendengar Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dia mengatakan aku mentaati dan mendengar ya Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah hukum, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah ibadah, semuanya ketika Allah telah putuskan, dia memilih cara lain. Ayyakuna lahumul khiyar. Kalau dia masih menggunakan akalnya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, maka tidak ubahnya dia dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak beda ya. Belum lagi agama Islam yang benar, belum lagi Muslim. Karena Muslim artinya adalah orang yang menyerahkan dirinya total kepada Allah. Apa yang kau sebutkan ya Allah dari larangan maupun perintah, aku taati, aku patuhi. Sekurang-kurangnya aku pahami itu adalah sebuah perintah yang kau perintahkan atau sebuah larangan yang kau larang, yang aku patuhi itu dalam pikiran. Dia tidak sangkal dengan akalnya. Jadi Islam adalah syarat mutlak untuk bisa menerima, untuk bisa menjadi agama yang benar. Berapa banyak orang yang beragama dengan akalnya tidak terima, dengan perasaan tidak diterima, perasaan. Dengan lingkungan, seseorang itu kadang-kadang cara berpikirnya sesuai dengan lingkungan yang ada. Kalau seandainya dikatakan kepada kata, wahai kata, manakah alam itu? Maka dia katakan tempurung alam itu, karena dia hidup di situ. Maka ketika seseorang yang hidup di alam syirik dan bid'ah, manakah Islam itu? Maka dia akan menyebutkan bid'ah dan syirik yang dia biasa hidup di dalamnya. Oh, yang Islam itu adalah makan-makan bersama, kemudian berzikir bersama-sama, berteriak-teriak bersama-sama. Yang Islam itu adalah mendatangi kuburan si fulan kemudian minta doa kepadanya. Yang Islam itu adalah menghadiri acara peringatan ini dan peringatan itu. Lebih dari itu tidak. Akan tapi ketika mendengarkan adzan, tidak perlu adzan. Kalau seandainya masuk dalam sebuah pekerjaan, masalah dunia, tidak ada Islam lagi, semuanya halal. Riba pun halal, sogok menyogok pun halal, tidak ada itu.
Ayah dia bayangkan bahwa seseorang akan masuk Islam, akan masuk surga dengan cara beragama dia seperti itu. Subhanallah. Dia sangka Islam itu beribu atau beratus. Islam yang hanya bisa memasukkan seseorang ke surga adalah Islam yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Tidak Islam di lingkungan di sini dan semacamnya. Islam yang akan menjamin oleh Allah SWT adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama hanya di sisi Allah adalah Islam. Islam yang mana? Islam Indonesia atau Islam Arab? Tidak. Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, itu yang akan masuk surga. Dan Islam Muslim yang mencoba untuk bisa mengamalkan sedikit banyaknya dengan cara seperti itu. Itu yang akan bisa susah. Akan tapi Islam setiap daerah tidak. Jadi dia adalah istislam kepada Allah, penyerahan diri total kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak lagi poin-poin yang mungkin kita akan terangkan. Kan tapi ini dia adalah buku yang saya tulis dengan judul Menuju Beragama yang Benar. Intinya saya melihat banyak orang-orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hidayah, akan tapi dia tidak bisa mengolah hidayah itu menjadi seorang muslim yang beragama dengan yang benar. Banyak orang-orang yang sudah dituntun oleh Allah Azza wa Jalla sampai ke pintu Islam, akan tetapi dia tidak tahu kemana dia duduk di dalam Islam. Nah, di dalam buku ini kita mengarahkan kepada Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah dengan cara-cara yang kita terangkan tadi. Mempunyai agama yang hanif, jiwa yang hanif, menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mempunyai motivasi untuk bisa mendapatkan hidayah, punya semangat hidup yang kuat untuk bisa mendapatkan Islam yang benar. Kemudian dia mempunyai yakin, dia mempunyai kesabaran, insyaallah taala dia akan sampai sebagaimana telah sampainya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu memang telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Kita istirahat sebentar, kemudian kita buka nanti dengan tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seandainya seseorang mendapatkan dirinya memiliki tipe hati seperti itu, hati yang fujur, hati yang suka kepada maksiat, suka untuk membangkang kepada Allah Azza wa Jalla, hati yang tidak bisa diberi peringatan, hati yang tidak pernah tersentuh, hati yang tidak pernah bersedih dan semacamnya, maka obatnya adalah membawa hati tersebut ke tempat-tempat yang bisa melunakkan hatinya. Bawalah hati tersebut ke tempat orang-orang yang sakit, ke rumah sakit. Lihat orang yang mengerang dalam kesakitan, lihat orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam penderitaan. Lihat dan hadapkan hatinya kepada orang-orang yang seperti itu. Hati yang sakit seperti itu sering-sering harusnya dibawa untuk mengingat kematian. Harusnya sering berziarah ke kuburan, sering menyolatkan jenazah, sering mengantarkan jenazah ke kuburan. Hati yang sakit seperti itu harus sering
pergi atau mendatangi anak-anak yatim, harus sering mendatangi panti asuhan, kemudian menanyakan perihal mereka, menanyakan tentang kehidupan mereka, tentang angan-angan mereka, kemudian mengusap rambut mereka. Hati yang keras harus dibawakan ke tempat-tempat orang-orang yang memang tidak ada harapan lagi ke dunia. Bawakan dia ke rumah sakit jiwa. Hati yang sakit, bawakan dia kepada tempat-tempat penampungan orang-orang tua. Lihat, mudah-mudahan dengan dia melihat orang-orang yang merana di dunia tersebut, orang-orang yang sengsara di dunia tersebut akan melembut hatinya, akan tersentuh hatinya. Ini pertama. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla di waktu sahur, di waktu dan tempat-tempat dimustajabkannya doa. Berdoalah, ya Allah, lembutkan hati. Ya Allah, berikan hatiku sentuhan dari rahmat. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah rahmat, berilah kasih sayang, berilah dia rasa cinta, berilah dia rasa kasih. Semoga dia dapat mengerti tentang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengerti bagaimana memuliakan Allah Azza wa Jalla, memuliakan syariatnya dan sebagainya. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang keras, hati yang seperti itu hendaknya sering mendengarkan kajian, membaca Al-Quran Karim, sering membaca sunnah Rasulullah SAW, membaca biografi orang-orang yang saleh. Hati yang keras tersebut harus ditalkinkan kepadanya hal-hal yang dapat melunakkan hatinya. Lihat orang-orang yang bertaubat, baca orang-orang yang saleh di dalam beribadat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang keras, obatnya adalah berteman dengan orang-orang yang saleh, duduk dengan mereka, dengarkan tentang apa yang mereka ucapkan dalam keseharian, dengarkan wejangan dan nasihat mereka, dengarkan nasihat yang keluar dari hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada orang tersebut, orang yang memiliki hati tersebut. Jika seandainya dia telah menjalankan hal-hal itu semua, hatinya masih keras, hatinya masih belum bisa lunak, maka menangislah. Kalau seandainya dia tidak bisa menangis karena kejadian-kejadian yang dilihat seperti itu, maka menangislah. Menangis mungkin bukan karena kelembutan hati, tapi menangislah karena hati Anda atau karena hatinya tersebut memang sudah keras. Jadi menangislah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, bahwa jika seandainya Anda memiliki hati yang keras dan Anda tidak bisa mengobatinya, dan dia tidak bisa membuat dan Anda tidak bisa membuatnya menangis, maka tangisilah dia karena hati Anda keras. Nah, itulah lebih kurang solusi bagi orang yang memiliki hati yang keras seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap muslim hati yang lembut, hati yang khusyuk, hati yang mudah menerima kebenaran. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Tahukah kita bahwa kita mendapatkan hidayah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kecenderungan hati kita untuk menerima Islam. Sudah ada keterikatan kita untuk menerima kebenaran. Sudah ada kecondongan hati kita untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah tanda bahwa hati kita sedang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah. Tinggal lagi mujahadah, tinggal lagi usaha, tinggal lagi pengolahan terhadap hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
orang-orang yang bermujahadah dalam agama kami, orang-orang yang bersungguh, orang-orang yang mengolah hidayah kami, maka mereka akan mendapatkan hidayah kedua. Mereka akan mendapatkan hidayah di dalam jalan-jalan Islam. Lanahdiyannahum subulana. Mereka akan mendapatkan hidayah jalan-jalan Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang mendapatkan alladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang, itu adalah orang yang mengolah hidayah pertama, maka dia akan mendapatkan hidayah yang banyak. Hidayah pertama dialah hidayah yang mengantarkan seseorang ke gerbang Islam. Hidayah yang kedua, yang kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami beri petunjuk kepadanya jalan-jalan kami, dialah jalan-jalan kebaikan yang ada di dalam Islam. Allah tunjukkan kepadanya jalan berbakti kepada orang tua, Allah tunjukkan kepadanya jalan menuntut ilmu, Allah tunjukkan kepadanya jalan beribadah, Allah tunjukkan kepadanya jalan bertawakal, jalan khusyuk, jalan takwa, dan jalan-jalan yang banyak di dalam Islam. Bagaimana menjaga hidayah? Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, disuguhkan kepadanya hidangan hidayah, dan dia kadang-kadang menikmatinya, akan tapi hanya beberapa saat. Kemudian dia mencampakkan hidayah tersebut, dia kembali kepada masa jahiliyahnya, dia kembali kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Penyebabnya adalah dia tidak pandai menjaga hidayah Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa menjaga hidayah. Pertama adalah dengan menuntut ilmu, dengan membenamkan keyakinan seseorang terhadap perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ihsannya kepada Allah. Ihsan, karena ketika seorang muslim dia harus tingkatkan dirinya kepada mukmin. Ketika dia mukmin dia harus tingkatkan kepada muhsin. Orang yang muhsin dialah orang yang ihsan. Ihsan adalah orang yang meningkatkan mutu ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu ditingkatkan dengan membenamkan keyakinan di dalam kalbunya. Membenamkan keyakinan tidak bisa kecuali dengan mempelajari din, mempelajari agama, meningkatkan derajatnya dari ilmu yaqin kepada ainul yaqin, meningkatkan derajatnya dari ainul yaqin kepada haqqul yaqin. Kalau seandainya dia sekarang apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disampaikan oleh syariat, dia mengerti dan dia meyakini, maka sekarang dia harus meningkatkannya menjadi ainul yaqin, bahwa kebenaran syariat yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya seakan-akan persis dengan apa yang dilihat oleh matanya. Ainul yaqin. Kalau ilmu yaqin adalah kebenaran Islam yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya tergambarkan oleh pikirannya dari semua kebenaran-kebenaran dan hal-hal yang real yang ada di pikirannya sederhana. Kalau ainul yaqin dia melihat langsung, haqqul yaqin dia merasakannya langsung. Nah, tingkatkan derajat seperti itu, maka kita akan bisa melestarikan hidayah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa itu ainul yaqin, haqqul yaqin, dan ilmu yaqin. Ilmu yaqin seperti misalnya bahwa misalnya di hutan Teso ada madu, dan kita mengetahuinya itu, dan kita yakin bahwa itu ada madu karena bekas-bekas penampakan dari keberadaan madu itu diambil dari hutan itu ada, dengan adanya penjual-penjual madu yang mereka mengatakan bahwa madu itu berasal dari Teso. Itu baru yang disebut ilmu yaqin.
Nah, cara beragama kita untuk pertama kalinya adalah begitu, bahwa kita meyakini bahwa kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Dengan apa itu buktinya? Ketika kita melihat bahwa orang-orang yang beragama itu bahagia dalam hidup. Buktinya bahwa orang-orang yang telah mengecap hidup beragama, mereka mengatakan bahwa mereka bahagia. Maka kita yakin dan kita meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu pula. Untuk lebih tinggi lagi kita tingkatkan kepada ainul yaqin. Dan ainul yaqin kita sendiri yang datang ke pohon yang ada madunya tersebut, kita lihat. Dan kita berarti sudah meningkatkan mutu yakin kita mulai dari ilmu kepada mata yang dilihat. Sama halnya dengan seseorang yang belajar agama yang tidak lagi dia mendengar, dia tidak lagi mendapatkan kabar, akan tapi dia langsung yang mencebur ke dalam lubuknya, dia sendiri yang merasakan nikmatnya itu, maka dia melihat bahwa memang berbahagia dalam Islam. Itu ainul yaqin. Haqqul yaqin adalah orang yang tidak hanya melihat madu itu, akan tetapi menusuknya, kemudian mengambilnya dan mengecapnya. Dia rasakan manisnya di lidahnya, masuk ke dalam pori-pori tubuhnya. Begitu juga dengan iman dan Islam. Dia sekarang tidak hanya pengkhabar, bukan hanya melihat, akan tapi dia sendiri yang merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Bagaimana dia berbahagia? Nah, untuk menjaga hidayah tadi, hendaklah seseorang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, belajar din. Ini yang pertama. Dan di antara upaya menjaga hidayah agar dia tidak hilang adalah memperbaiki diri, memperbaiki hati. Jangan menipu, jangan kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla. Jujur kepada Allah bahwa kita memang hidup dengan apa adanya. Kita tidak berbuat lebih dari apa yang kita tidak miliki. Kita tidak berpakaian dengan sesuatu yang memang kita tidak layak memakainya. Rasulullah SAW mengatakan al-mutasyabbih bima lam yu'ta kalabiti zawr. Orang yang berpakaian yang bukan pakaiannya seperti orang yang berpakaian yang dusta. Orang yang merasa kenyang padahal dia belum kenyang, maka dia adalah orang yang dusta. Jadi kita jujur saja, jujur kepada Allah sebelum jujur pada diri kita sendiri, bahwasanya inilah diri kita, inilah hati kita yang kita hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu akan menjauhkan kita dari buruknya su'ul khatimah, akan mengantarkan kita kepada hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Dan untuk menjaga hidayah tadi adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita selalu di atas hidayah. Karena berapa banyak orang ketika dia mendapatkan hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya lain, maka Allah sesatkan dia. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan kami dalam atas hidayah. Berikan aku hidayah di dalam perselisihan, setiap perselisihan manusia. Ihdini lima ikhtalafa fihi an-nas. Berikan aku hidayah di tengah manusia berselisih. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita selalu mendapatkan hidayah. Di antara menjaga hidayah adalah berdakwah, menyampaikan kebenaran. Karena sekuat apapun benteng, kalau seandainya dia tidak menyerang keluar, maka lambat laun dia akan runtuh, dia akan diserang oleh Allah. Untuk di dalam dunia strategi, untuk mempertahankan benteng adalah sebaik-baiknya adalah menyerang. Dan untuk mempertahankan hidayah kita yang ada di dalam hati ini, seharusnya sebelum diserang oleh syaitan, sebelum diserang oleh teman-teman yang merusak, sebelum diserang oleh lingkungan, kita harus menyerang lingkungan tersebut. Kita harus menyerang teman-teman yang rusak itu. Kita berikan hidayah mereka. Kita pertahankan diri kita dengan cara memberi hidayah kepada orang lain. Dan dia adalah kebahagiaan kedua selain dari kebahagiaan hidayah tersebut. Dia memberi hidayah orang adalah kebahagiaan kedua setelah kebahagiaan mendapatkan hidayah. Dia adalah nikmat di atas kenikmatan.
Orang yang telah mendapatkan hidayah biasanya dia tidak puas untuk dirinya. Dia baru puas ketika orang lain juga mendapatkan hidayah seperti dirinya juga. Jadi bawa, dakwahi orang, sampaikan kebenaran. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau seandainya Anda merasakan manisnya madu, maka ceritakan ke orang bahwa madu itu manis. Kalau seandainya Anda merasakan nikmatnya sebuah nikmat, maka ceritakan kepada orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu kau ceritakan. Nah, itu insyaallah taala di antara cara kita untuk menjaga hidayah. Wallahu taala. Penyebabnya adalah dia hanya beribadah akan tapi tidak pernah menjaga hatinya. Penyebabnya adalah dia beribadah tidak dengan hati. Dia hanya beribadah secara zahir. Padahal ibadah yang hakiki adalah ibadah hati. Dia memang dalam sholatnya dia bertakbir, memang dalam sholatnya dia sujud, akan tapi hatinya tidak pernah dia bawa sujud kepada Allah SWT. Dia memang mengatakan Allahu Akbar dengan mulutnya, akan tapi dia tidak pernah mengatakan sekalipun di dalam hatinya Allahu Akbar. Dia tidak beribadah kecuali ibadahnya hati-hati. Makanya di dalam hadis itu dikatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Seseorang beramal dengan amalan penduduk surga yang nampak oleh manusia. Nampak oleh manusia, Masya Allah sebulan rajinnya, Masya Allah sebulan beragamanya, Masya Allah. Akan tapi sebenarnya dia tidak pernah beribadah itu dari hati. Beribadah harus dengan hati. Kalau ibadah tidak dengan hati, maka itulah yang terjadi, kemunafikan. Ibadah kalau seandainya tidak dengan hati, maka itulah yang terjadi, bahwa ketimpangan di dalam cara beragama Islam. Jadi yang membuat dia jatuh ke dalam su'ul khatimah, dia tidak pernah mengolah hatinya. Jadi kita katakan bahwa hati dia adalah hal yang sangat prinsip, hal yang sangat benar-benar, itu yang harus dimuhasabah. Kalau seandainya begitu, sebagaimana dalam hadis tadi bahwa kalau seandainya baik segumpal darah itu maka baik. Seharusnya seseorang harus mengerti kapan hatinya demam, kapan hatinya malaria, kapan hatinya stres, kapan hatinya sakit, bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana mengobati demamnya, bagaimana cara mengobati penyakitnya. Dia harus mengerti. Musibah di atas musibah adalah seseorang yang terus bergerak beribadah kepada Allah secara zahir, akan tapi dia tidak tahu bahwa hatinya sudah lama dikuburkannya di dalam badannya. Dia tidak tahu bahwa hatinya sudah lama mati, dan ini musibah. Makanya para ulama mengatakan bahwa hati itu terbagi tiga: hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang salim, dan yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga hati yang sakit. Hati ketiga-tiga ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hati yang sehat, hati yang selamat adalah hatinya para nabi dan para rasul, orang-orang yang saleh. Hati yang mati adalah hati orang kafir, hati yang telah dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit adalah hati mayoritas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit. Nah, Anda di mana posisinya? Posisi hati Anda di mana? Hati yang sakit, kadang-kadang kalau datang penyakitnya, maka merajalela maksiat. Lupa daratan, tidak tahu dia halal, dia lantar semua. Akan tapi ketika sudah mulai sadar sehatnya, dia mulai taat. Dia orang rajin mengajian, Masya Allah, itu hati sakit. Hati yang sakit adalah hati yang dia memberikan lapangan untuk syaitan dengan malaikat untuk bertempur. Hawa nafsunya dengan fitrahnya bertempur. Kadang-kadang yang menang adalah fitrahnya,
dan kadang-kadang yang menang adalah hawanya, kadang-kadang yang menang adalah malaikatnya, dan kadang-kadang yang menang adalah setan. Peperangan di dalam hati yang sakit tersebut, peperangan yang tidak pernah ada yang kalah dan ada yang menang, sebanding dan berimbang. Dan hati yang sakit ini, jika seandainya diobati dan diperdekat dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadi selamat, dia akan menjadi sembuh. Kemenangan bagi malaikatnya dan bagi fitrahnya lebih sering daripada kemenangan bagi setan dan hawa nafsunya. Akan tetapi, hati yang sakit ini jika seandainya ditempelkan dengan maksiat, dibiasakan dengan pembangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla, maka yang akan sering menang di dalam sebuah keputusan, di dalam mengambil sebuah sikap adalah setannya dan hawanya. Jadi seorang muslim harus mengerti akan bermuamalah dengan hatinya. Ada buku yang paling bagus yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah ini adalah kitab Ighathatul Lahfan. Ighathatul Lahfan fi makaid masaid syaitan, adalah menyelamatkan orang yang sedang tenggelam dari tipu daya syaitan. Saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau tidak. Ada sudah diterjemahkan di sana. Sudah diterjemahkan. Cuma mudah-mudahan kita mendapatkan penerjemah yang bagus. Kadang-kadang rusaknya buku ini gara-gara penerjemah. Keindahan begitu indah. Anda kalau seandainya mengerti bahasa Arab dan Anda mempunyai sedikit punya keinginan untuk membaca, kalau Anda baca buku Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Anda tidak akan bisa meninggalkan buku tersebut sampai Anda tuntaskan sampai selesai. Begitu indahnya bahasa. Akan tetapi ketika kita baca terjemahannya, semakin didalami dan semakin dipahami, semakin pening. Hanya penyakit dunia dalam terjemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memperbaiki hati kita. Amin. Ya. Bersaksi lebih tinggi daripada melihat. Di sebuah kejadian tabrakan banyak yang melihat, akan tapi tidak semuanya layak menjadi saksi. Bahwa orang yang sedang kejadian tabrakan tersebut banyak yang melihat, akan tapi tidak semua yang melihat bisa diangkat menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang melihat plus, orang yang melihat kemudian lebih dari melihat, dari hanya sekedar melihat. Nah, ketika seseorang mengucapkan asyhadu anna wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bahwa dia bukan hanya sekedar melihat, akan tapi juga merasakan, memahami, mengerti. Jadi syahadat atau saksi itu, aku bersaksi bukan hanya sekedar melihat, akan tetapi mengakui, merasakan dan semacamnya. Jadi ketika seseorang mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bahwa maksudnya adalah dia dengan sepenuh dirinya, dengan sepenuh badannya, dengan seluruh anggota tubuhnya, mulai dari rambut sampai ujung kakinya, bersaksi semuanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maksudnya dari seluruh, dari ubun-ubunnya sampai ke ujung kakinya, bersaksi bahwa dia siap menjadi saksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, karena dia mengetahui kebenarannya, dia mengetahui kejujurannya, dia mengerti kehidupannya. Tidak akan mungkin seseorang yang bersaksi, orang yang disaksikannya itu tidak kenal.
Karena beratnya hal ini, maka ditolaklah syahadat ini oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Di saat kebanyakan muslimin karena ketidaktahuannya tentang masalah syahadat ini, maka diterimanya karena kebodohan dan kelalaian mereka. Abu Jahal, Abu Lahab menolak syahadat karena kepandaian dan kepintarannya, karena dia mengetahui beban berat di belakang syahadat tersebut. Akan tapi kaum muslimin kebanyakannya menerimanya karena ketidaktahuan. Dia sangka hanya sebatas ucapan di mulut. Apa kata Allah SWT menggambarkan ketidakmauan orang Quraisy terhadap persaksian tersebut? Apa katanya? Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab, dan surah As-Saff. Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah yang satu? Sungguhnya ini adalah perkara yang berat, yang aneh. Ketika Allah mengajaknya untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, apa kata orang-orang Quraisy? Tidak Muhammad. Sesungguhnya apakah engkau mau menjadikan peribadatan itu hanya kepada Allah? Tidak. Tidak diterima oleh Abu Lahab karena dia mengerti bahwa dari kata-kata la ilaha illallah konsekuensinya adalah meninggalkan semua peribadatan selain dari Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya bahwa semua akal, semua hawa nafsu, semua keinginan dunia, semua kepentingan usaha ditinggalkan karena Allah SWT. Dan itu yang tidak kuat oleh tidak bisa. Kalau kan akan tinggal pula adat wahai Muhammad, tidak. Kalau kan tinggal pula istiadat kami wahai Muhammad, tidak. Kalau kau tinggal pula kebiasaan kami selama ini, tidak. Janganlah baik kami tidak bersyahadat saja. Jadi itulah maksud dari syahadat, orang benar-benar mengerti tentang apa yang diucapkan itu. Wallahu ta'ala. Ya. Hukum merapatkan saf dalam salat wajib. Wajib. Dan definisi wajib adalah melakukannya berpahala dan meninggalkannya berdosa. Berdosa orang yang tidak merapatkan saf. Dan merapatkan saf, dalilnya bahwa itu wajib adalah sabda Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allahu baina azhurikum. Hendaklah kalian merapatkan saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan hati-hati sesama kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat sesama kalian berselisih. Jadi Rasulullah SAW mendoakan kalau kalian tidak rapat maka akan terjadi perpecahan sama kalian. Dan perpecahan di dalam Islam haram. Supaya jangan terjadi perpecahan, diantaranya adalah dengan merapatkan saf. Untuk lari dari perpecahan ini adalah dengan merapatkan saf, dan makanya merapatkan saf adalah sebuah kewajiban. Dan juga dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, inni la aras syaitana min khilali sufufikum. Sesungguhnya aku melihat syaitan berada di sela-sela saf kalian. Dengan di sini kita pahami bahwa dengan membiarkan saf bercelah berarti kita membiarkan syaitan salat di samping kita, mengganggu kita, ibadah kita. Dan di dalam beribadah dalam salat dituntut supaya syaitan jauh, karena ibadah jauh syaitan. Nah, dengan membuat celah berarti kita mendatangkan syaitan, dan itu haram. Dan juga menunjukkan dia wajib perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memulai takbir sampai beliau perintahkan beberapa sahabatnya untuk melihat saf ke belakang. Sampai ketika sudah lurus, sudah rapat, maka beliau bertakbir. Nah, yang harus ditegakkan dan harus kita tunduk kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.